Halo bunda-bunda hebat, kita ketemu lagi nih. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang spesial banget, yaitu gimana caranya biar kita bisa nikmatin momen lebaran dengan aman, nyaman, dan tentunya bahagia saat lagi ada si kecil di dalam perut. Yuk, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Merayakan lebaran sambil gendong bayi di perut itu rasanya pasti campur aduk ya bun. Seneng banget. Tapi di sisi lain, ada aja gitu yang bikin kepikiran. Mulai dari makanannya, perjalanan mudik, sampai badan yang rasanya kok cepet banget capeknya. Pasti relate banget kan? Lihat opor, rendang, sambal goreng ati di meja makan itu godaannya luar biasa. Belum lagi macetnya jalanan pas mudik. Sampai di kampung, badan malah gampang banget lemas. Ditambah lagi pertanyaan-pertanyaan yang itu-itu lagi. Tapi tenang bun, jangan panik dulu, kita bakal kupas tuntas solusinya satu persatu. Oke, kita mulai dari arena pertempuran pertama dan yang paling seru, meja makan. Gimana ya caranya biar kita tetap bisa ikut makan enak, tapi nggak was-was buat kesehatan kita dan si dedek? Nah ini dia nih pertanyaan sejuta umat ibu hamil pas lebaran. Jawabannya, boleh kok, boleh banget malah. Tapi ada syaratnya. Kuncinya itu bukan di larangan total, tapi gimana kita pinter-pinter milih dan ngatur porsinya. Yuk kita intip contekan cerdas buat di meja makan. Daripada ambil bagian daging yang banyak lemaknya, coba deh pilih yang lebih sedikit lemaknya, atau ayam tanpa kulit. Kuah opor boleh banget dicicipi, tapi mungkin ambil kuahnya sedikit aja ya. Kenapa? Soalnya, makanan yang terlalu berlemak, bersantan, dan manis itu bisa ningkatin resiko tekanan darah tinggi atau diabetes kehamilan. Jadi buat nastarnya, mungkin cukup 1 atau 2 biji aja ya bun, buat tombok kangen. Selain makanan, ada satu lagi yang sering banget kelewat, padahal pentingnya luar biasa, minum air putih. Saking serunya ngobrol dan silaturahmi, kita jadi lupa minum. Padahal, kalau sampai dehidrasi, itu bahaya loh bun, bisa memicu kontraksi prematur. Jadi pastiin, botol minum selalu ada di dekat bunda ya. Targetnya sekitar 10-12 gelas sehari. Ini ada beberapa jurus tambahan yang ampuh banget. Coba deh makan dengan porsi kecil tapi lebih sering. Ini ngebantu banget biar gula darah kita stabil dan gak gampang mual. Terus, yang paling penting, pastiin semua makanan, terutama daging, itu dimasak sampai matang sempurna. Ini buat mencegah infeksi bakteri kayak toksoplasma yang bisa bahaya buat janin. Oke, urusan perut udah aman. Sekarang kita geser ke tantangan akbar berikutnya. Mudik. Perjalanan jauh pas lagi hamil itu emang butuh persiapan ekstra. Nggak bisa asal berangkat. Kata dokter dan para ahli, waktu paling enak dan paling aman buat perjalanan jauh itu di trimester kedua. Biasanya di masa ini mual-mual udah berkurang, energi udah balik lagi, dan risiko komplikasinya juga lebih rendah. Sebisa mungkin hindari perjalanan jauh kalau usia kehamilan udah di atas 36 minggu ya bun, soalnya resikonya terlalu tinggi. Sebelum packing baju, pastiin dulu checklist ini udah aman semua. Nomor 1, wajib banget konsultasi ke dokter. Jangan lupa juga bawa buku KIA, karena semua catatan kehamilan bunda ada di situ. Oh ya, penting juga buat cari tahu fasilitas kesehatan terdekat di tujuan mudik. Dan selama di jalan, usahain berhenti setiap 2 jam buat peregangan sedikit, biar aliran darah lancar dan gak bengkak kakinya. Nah, ini detail kecil tapi efeknya besar banget, Bun. Wajib pakai sabuk pengaman. Tapi pasangnya harus benar. Tali bagian bawahnya itu harus ada di bawah perut ya, pas di atas tulang panggul, bukan menekan perutnya. Ini penting banget buat ngelindungin si kecil dari tekanan kalau tiba-tiba ada rem mendadak. Oke, urusan makanan udah, mudik juga udah. Sekarang kita bahas soal yang paling utama, yaitu kondisi bunda sendiri. Ingat, kesehatan fisik dan mental bunda itu prioritas nomor 1. Tolong banget kalimat ini diingat baik-baik ya bun. Kalau pas lagi kumpul keluarga terus bunda ngerasa capek dan pengen rebahan, itu bukan berarti bunda pemalas. Itu adalah kebutuhan. Bunda lagi ngerjain tugas yang sangat mulia loh, menumbuhkan kehidupan baru di dalam diri. Jadi, jangan pernah ragu buat bilang maaf ya, aku istirahat dulu. Atau pamit buat tidur siang sebentar. Jangan sungkan minta tolong ke suami atau keluarga. Pakai baju yang adem dan sepatu yang nyaman. Ingat ya bun, kalau kita stres, si kecil di dalam juga bisa ngerasain. Jadi, kenyamanan bunda itu kunci utama. Nah, bagian ini bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini buat bekal biar bunda jadi lebih tenang dan siaga. Dengan tahu tanda-tandanya, kita jadi tahu kapan harus bergerak cepat. Gampangnya gini, red flags atau tanda bahaya ini tuh kayak alarm darurat dari tubuh kita. Sinyal yang ngasih tahu kalau ada sesuatu yang nggak beres dan harus segera diperiksa sama dokter atau bidan. Coba diingat-ingat atau di screenshot aja bagian ini. Kalau bunda ngerasain salah satu aja dari gejala-gejala ini, jangan ditunda, jangan ragu, jangan nunggu nanti. Langsung cari UGD atau fasilitas kesehatan terdekat. Lebih baik kita terlalu waspada daripada terlambat. Ini adalah langkah paling penting buat jaga keselamatan bunda dan si kecil. Nah, setelah punya semua bekal dan ilmunya, sekarang saatnya bunda untuk benar-benar rileks dan menikmati setiap momen berharga di hari raya ini.
Selalu ingat ya Bun, dengan Bunda menjaga diri, menjaga kesehatan, dan menjaga kebahagiaan, Bunda itu sebenarnya lagi ngasih kado lebaran terindah buat semua orang yang sayang sama Bunda. Selamat merayakan hari kemenangan ya! Terima kasih banyak ya udah nemenin ngobrol sampai selesai. Semoga tips-tipsnya bermanfaat. Kalau Bunda punya pertanyaan lain atau ada topik seputar kehamilan yang pengen kita bahas, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sehat-sehat selalu Bunda dan si kecil.